Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Hijrayanti, NPM G1A022026. Di sini saya akan menjelaskan perancangan kode etik profesi yang telah saya buat, tanggung jawab profesi, dan identifikasi pelanggaran etika di bidang data scientist. Tugas ini merupakan tugas pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah etika profesi. Yang pertama yaitu data scientist itu sendiri merupakan salah satu profesi yang penting di era digital ini karena banyak sekali sektor yang terlibat seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, bahkan hingga keamanan negara. Karena profesi ini memerlukan integritas dan juga tanggung jawab moral yang tinggi. Oleh karena itu, profesi ini menjadi sangat penting di era ini, dan juga tanggung jawab dan moralitas yang tinggi itu dikarenakan profesi ini sering menangani data yang sensitif. Kode etik dari data scientist ini pun menjadi pedoman penting untuk memastikan praktik dan yang bertanggung jawab, menghormati privasi, dan juga mematuhi hukum dan regulasi yang ada. Tujuan dari perancangan kode etik ini yaitu yang pertama untuk merancang kode etik profesi di bidang data science sebagai pedoman kerja, memahami tanggung jawab profesi data scientist dalam berbagai aspek pekerjaan, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran etika dan juga solusi untuk mencegah terjadinya pelanggaran lagi. Kemudian kode etik data science, rancangan yang telah saya buat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti tanggung jawab terhadap masyarakat, kejujuran profesional, perlindungan privasi, penghindaran konflik kepentingan, dan pengembangan berkelanjutan dalam pengetahuan serta keterampilan data science, yaitu yang pertama, kejujuran dan transparansi. Maksudnya adalah profesional di bidang data science harus menyampaikan hasil analisisnya dengan data yang jujur dan transparan tanpa memanipulasi data atau informasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kemudian yang kedua, menjaga dan menghormati privasi atau kerahasiaan data pribadi dan tidak menggunakan data untuk tujuan yang tidak sah ataupun merugikan pengguna. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Maksudnya adalah seorang data science harus mempertimbangkan dampak sosial yang terjadi dari model dan juga analisis yang sedang dikembangkannya. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang data science berdasarkan analisis datanya harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kemudian tidak adanya diskriminasi. Hal ini untuk menghindari analisis data yang dapat mengakibatkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok. Kemudian menghindari konflik kepentingan, yaitu untuk menghindari situasi di mana kepentingan pribadi atau juga komersial dapat mempengaruhi keputusan atau analisis data. Kemudian mempertimbangkan dampak lingkungan dari solusi yang dikembangkan. Hal ini termasuk efisiensi komputasi dan juga penggunaan sumber daya dalam pengolahan data. Kemudian penggunaan data dengan izin yang sah dari pihak terkait dan menghindari penggunaan data yang diperoleh dengan cara melanggar hukum atau etika. Kemudian melakukan pengawasan terhadap data, penggunaan data, dan mengevaluasi apakah hasil analisis data memenuhi standar etika yang diterapkan. Selanjutnya yaitu mendukung kolaborasi dan juga berbagi pengetahuan dalam komunitas profesional. Hal ini untuk berbagi pengetahuan di komunitas profesional sambil tetap menjaga kerahasiaan data dan juga informasi yang sensitif. Kolaborasi ini pun juga harus dilakukan dengan menghormati hak kekayaan intelektual dan kesepakatan kerahasiaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan profesional untuk mengikuti perkembangan teknologi dan praktik dalam bidang data science. Selanjutnya tanggung jawab data science. Adapun tanggung jawab data science di beberapa bidang. Yang pertama di bidang keamanan cyber. Seorang data science memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan data yang mereka tangani. Hal ini mencakup melindungi data dari ancaman cyber seperti serangan peretas, kebocoran informasi, pencurian informasi, akses tidak sah,
dan manipulasi data yang tidak sah. Mereka harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat seperti mengenkripsi data, autentikasi pengguna, dan juga pemantauan aktivitas untuk mencegah potensi pelanggaran keamanan. Yang kedua, privasi data. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak yang etis. Yang keempat, pengelolaan data. Yang kelima, keterbukaan dan transparansi. Yang keenam, manajemen tim dan kepemimpinan. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Dan yang kedelapan, pendidikan dan keterlibatan masyarakat. Maksudnya adalah seorang data science memiliki tanggung jawab untuk berbagi pengetahuan mereka dengan publik, terutama terkait penggunaan data dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pelanggaran kode etik. Adapun pelanggaran kode etik untuk beberapa kasus atau bidang tertentu, yang pertama di bidang peretasan data. Salah satu kasusnya yaitu pada peretasan data pengguna Facebook yang terjadi pada tahun 2018. Untuk mencegah ataupun solusi untuk mencegah kasus serupa yaitu dengan meningkatkan enkripsi dan audit keamanan. Yang kedua, di bidang pelanggaran privasi pengguna, salah satu solusi dan untuk mencegah kasus serupa yaitu menerapkan persetujuan eksplisit. Yang ketiga, itu di bidang penyalahgunaan data, salah satu solusi untuk mencegah kasus serupa yaitu edukasi dan juga pengawasan yang lebih baik. Selanjutnya, diskriminasi algoritma. Untuk mencegah kasus serupa terkait diskriminasi algoritma, yaitu dengan melakukan audit dan juga uji model secara independen. Dan yang terakhir, kasus di bidang manipulasi data. Untuk mencegah kasus serupa, solusinya yaitu dengan adanya transparansi dan juga melakukan integritas data yang lebih ketat lagi. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.